Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kelima pada mata kuliah language syllabus pada meeting kelima, kita akan membahas tentang procedural syllabus. Procedural syllabus adalah silabus yang menekankan urutan langkah-langkah yang harus diikuti siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fokus utamanya bukan pada isi materi, melainkan pada proses belajar itu sendiri. Silabus itu disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat menjadi peta pembelajaran yang membimbing siswa secara bertahap dalam mengembangkan kemampuan mereka. Setiap aktivitas atau tugas di dalamnya dirancang secara step by step agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian, perbedaan antara procedural syllabus dan task-based syllabus. Procedural syllabus berfokus pada pengorganisasian pembelajaran berdasarkan tugas secara bertahap, tanpa menekankan aspek kebahasaan secara spesifik. Sedangkan task-based syllabus juga berpusat pada tugas, tetapi dilengkapi dengan dukungan pedagogis seperti tahapan pre-test, main-task, dan post-test, serta fokus pada bahasa-bahasa tertentu. Oleh karena itu, meskipun keduanya sama-sama menggunakan tugas, perbedaannya terletak pada adanya dukungan pedagogis dalam task-based syllabus ini. Selanjutnya, model procedural syllabus yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu tujuan pembelajaran yang menjelaskan capaian yang diharapkan, langkah-langkah pembelajaran yang disusun secara berurutan, sumber belajar yang digunakan, serta penilaian untuk mengukur perkembangan siswanya. Silabus ini memiliki pola yang jelas dan sistematis, sehingga memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, disarankan untuk mengkombinasikan dengan pendekatan lain seperti task-based agar hasilnya lebih optimal. Dari segi kelebihan, procedural syllabus memberikan kejelasan langkah pembelajaran, fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan siswa, serta berpusat pada siswa sehingga dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan seperti kurangnya fokus pada konten materi, potensi pembelajaran yang terlalu kaku, serta tantangan dalam melakukan penilaian karena sulit mengukur pencapaian pada setiap langkah secara spesifik. Contoh penerapan procedural syllabus dalam pembelajaran bahasa meliputi beberapa tahap, seperti mempelajari kosakata dan tata bahasa dasar, melatih keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, melakukan aktivitas berbasis situasi, hingga mengerjakan tugas yang lebih kompleks secara bertahap. Dalam contoh yang lebih rinci, pembelajaran dapat dibagi dalam beberapa minggu dengan tema berbeda seperti perkenalan diri atau mungkin bisa pengalaman sehari-hari, atau bisa juga berupa pendeskripsian sebuah tempat. Setiap tema dilengkapi dengan tugas utama aktivitas pembelajaran, penggunaan bahasa, media, atau teknologi yang digunakan seperti Google Classroom atau aplikasi-aplikasi lainnya, serta metode penilaian seperti rubrik. Sebagai kesimpulan, procedural syllabus merupakan alat yang efektif dalam perencanaan pembelajaran, terutama untuk pengembangan keterampilan dan proses belajar siswa. Baik, di sini saya akan meng-highlight 3 poin penting dari materi di atas. The first is a procedural syllabus focus on process, not content. The syllabus emphasizes that step by step, student must follow to achieve learning objective. This means that the most important thing is how students learn, not just way they learn. The second is difference with a task-based syllabus. Although both use assignment, a procedural syllabus focus solely on the sequence of
tasks without specific pedagogical support. While a task-based syllabus includes stages such as pre-test, main test, and post-test, as well as a clear focus on language. The third is strengths and weakness of a procedural syllabus. The advantages are that it provides clear, flexible, and student-centered guidance. This promoting independent learning. However, its disadvantages include a lack of focus on the material, can be too rigid, and the assessment are guide challenging. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.